Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu prinsip hidup yang sangat menarik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam surah Al-Isra ayat ke-7. Kalimatnya sangat pendek walaupun sebenarnya ayatnya panjang, tapi kalau dipenggal itu kalimatnya pendek sekali, tapi menarik untuk kemudian kita seksamai dan kita renungi pada kesempatan Jumat kali ini, jemaah yang dirahmati Allah. Prinsip itu Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, sebenarnya kau berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kau buruk, kau beramal buruk, kau jahat, kau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya keburukan itu akan sampai pada dirimu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini menjadi penting untuk kita pahami, terutama bagi kita yang ingin sekali untuk memperbaiki kualitas hidup kita setiap hari. Karena kalau kita memahami bahwa seluruh perbuatan baik, baik itu amal salih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita, menjaga puasa kita, menjaga hati kita dari prasangka-prasangka yang diharamkan, menjaga seluruh kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga amal salih kita kepada sesama kita, membantu saudara kita, peduli pada orang yang kemudian berkebutuhan, jujur dalam tugas-tugas kita, amanah dalam pekerjaan-pekerjaan kita, itu sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah, itu efeknya, manfaatnya yang paling besar mendapatkan itu adalah diri kita sendiri. Walaupun kita berbuat baik pada orang lain dan orang lain itu menerima manfaatnya, sebenarnya yang paling besar mendapatkan manfaat itu adalah diri kita sendiri. Kalau kemudian kita jujur Pak dalam bekerja, jujur dalam tugas-tugas kita, bahkan kita seringkali setiap hari berikhtiar sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas kita dan amanah-amanah kita, itu sebenarnya kita sedang memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Walaupun orang lain kadang yang mendapatkan manfaatnya, tapi di hadapan Allah kita sedang berikhtiar memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Sebaliknya, kalau kemudian kita sering berdusta, berbohong, bahkan mengambil hak orang yang bukan hak kita, korupsi, markup anggaran dan lain sebagainya, yang dalam benak kita, dalam pikiran kita itu adalah cara kita yang paling instan untuk kemudian mendapatkan keuntungan, tetapi sebenarnya di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, itu cara yang paling instan untuk memperburuk, merusak, menyakiti hidup kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau baik, sebenarnya kau sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kau berbuat buruk, sebenarnya kau sedang memperburuk hidupmu sendiri. Maka menarik apa yang terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam sirah disampaikan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kata Imam Ibnu Katsir, ketika Nabiullah Adam alaihissalam
itu kemudian melanggar salah satu perintah Allah. Beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengetahui peristiwa itu, auratnya kemudian tersingkap. Nabiullah Adam kemudian lari sekencang-kencangnya karena dia malu pada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada keputusan akhirnya Nabiullah Adam diturunkan ke muka bumi. Ada satu kalimat yang menarik yang kemudian disampaikan oleh Nabiullah Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Duhai Rabb kami, sungguh kami zalim pada diri kami sendiri. Sungguh kami menyakiti hidup kami sendiri. Sungguh kami memperburuk hidup kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, duhai Rabb kami, kata Nabiullah Adam, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim, yang merugi. Jemaah yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan. Zalamna anfusana, kata Nabiullah Adam. Kalimatnya menarik. Zalamna anfusana. Bahwa ketika Nabiullah Adam berbuat dosa, sejatinya Nabiullah Adam mengakui bahwa perbuatan dosa itu hakikatnya menzalimi diri kita sendiri. Semua perbuatan dosa yang kita lakukan, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama kita, walaupun yang kemudian rugi adalah orang lain, tapi tetap dalam pandangan Allah yang rugi adalah diri kita sendiri. Maka kemudian kalimatnya Nabiullah Adam, zalamna anfusana, kami zalim pada diri kami sendiri, kami menyakiti hidup kami sendiri. Begitu juga Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Nirnawa. Berdakwahlah beliau setiap hari, pagi, sore, malam. Berpuluh-puluh tahun beliau berdakwah, ternyata dakwahnya ditolak. Sampai pada puncaknya Nabiullah Yunus alaihissalam kemudian murka kepada kaumnya, dan beliau kemudian meninggalkan kaumnya, dan ini kesalahan beliau. Karena dalam dakwah tidak boleh diputus. Kita tahu bahwa setelah itu Nabiullah Yunus alaihissalam pergi ke tepian, naik bahtera, sampai di tengah perjalanan ada ombak besar, dicemplungkanlah Nabiullah Yunus alaihissalam, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Kata para ulama, waktu itu beliau berada pada 3 keterpurukan, 3 kegelapan. 1 kegelapan perut ikan itu, yang kedua kegelapan dasar lautan, dan yang ketiga kegelapan malam karena terjadinya di malam hari. Tapi mari kita lihat, ketika beliau berada di puncak keterpurukan, di puncak penderitaan, ada satu kalimat yang menarik yang kemudian terucap dari lisan mulia baginda Nabiullah Yunus alaihissalam. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku yang salah, sungguh aku yang zalim pada diriku sendiri, sungguh aku yang merusak hidupku sendiri. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amal keburukan kita itu hakikatnya kita sedang memperburuk hidup kita sendiri. Maka setiap kita berbuat dosa, itu pelan-pelan kita memperburuk hidup kita sendiri. Sebaliknya, semakin kita berbuat amal salih, sebenarnya kita pelan-pelan semakin memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Maka orang-orang yang paham betul, menyadari betul, menyeksamai betul dengan kalimat in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kau baik pada dirimu sendiri, wa in asatum falaha, kalau kau buruk pada dirimu sendiri. Itu adalah mereka-mereka yang setiap hari selalu hati-hati, karena setiap yang dia lakukan efeknya pasti akan sampai pada dirinya sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita sedang bersedekah, sedang berzakat, sedang bantuin orang, nolongin orang, jangan pernah berpikir bahwa orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita kasih zakat, orang yang kita kasih sedekah, itu adalah penerima manfaat yang paling besar. Tidak. Bukan mereka penerima manfaat yang paling besar. Justru penerima manfaat yang paling besar dari perbuatan sedekah kita, perbuatan zakat kita, perbuatan nolongin orang itu
itu adalah diri kita sendiri, jemaah yang dirahmati Allah. Bukankah Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama kita, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, beberapa tahun yang lalu kami pernah diminta untuk mengisi sebuah training di Tangerang. Ada pesantren di situ yang punya pengasuhnya adalah seorang perempuan, namanya Ibu Haja Ipah. Pesantren khusus anak yatim dan orang-orang miskin, anak orang-orang miskin yang tidak punya uang untuk sekolah. Sama ibu ini, semua anak yatim yang ada di lingkungannya dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk sekolah dikumpulkan. Disewakan rumah, dibangunkan asrama, dibiayai, dikasih makan, didatangkan ustadz, mereka suruh hafal Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kami mengadakan training di situ, kami kemudian terlibat dialog yang sangat luar biasa menarik dengan sang pengasuh. Sang pengasuh mengatakan, Ustadz, saya itu punya anak 4. Tapi saking dari sibuknya saya ngurusi anak-anak ini, anak-anak yatim ini, anak-anak orang miskin ini, saking dari sibuknya saya ngurusi mereka, saya seperti tidak punya waktu untuk ngurusi anak saya. Tapi kata beliau, ini kalimat yang menarik sekali dan ini menjadi perenungan buat kita semua. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Ustadz, ketika saya sedang sibuk nolongin anak-anak yatim ini, saya sedang sibuk bantuin anak-anak ini untuk bisa punya masa depan cerah, saya yakin, seyakin-yakinnya Allah sedang sibuk didik anak saya. Saat dia sedang sibuk mendidik anak orang yang punya kebutuhan ini, dia meyakini sekuat tenaga bahwa Allah sedang mendidik anak-anaknya. Dan itu betul, jemaah yang dirahmati Allah. Beberapa tahun setelah itu, semua anaknya jadi orang sukses. 2 penghafal Quran 30 juz, 1 dosen terbang luar negeri luar biasa, 1 seorang dokter spesialis. Cuma bukan itu yang menarik. Yang menarik justru keempat-empatnya mewarisi karakter ibunya. Setiap mereka kemudian sukses, mereka membangun tempat-tempat di mana bisa menampung orang-orang punya kebutuhan dan dibiayai secara gratis. Itu yang menarik. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman wa ahli al-istiqamah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة